Ada cerita yang membuat saya pribadi juga sedikit terkagum-kagum gitu kan. Artinya di sini bukan satu orang saja yang menulis. Ya, orang yang dia cintai yaitu sosok ibu sudah tidak ada. Gitu. Apa yang diharapkan mereka dapat dari buku ini? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Style TV. Dan pada edisi kali ini telah datang di studio kita seorang mahasiswa yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam struktur keorganisasian mahasiswa, yaitu Presiden BEM. Namun pada edisi kali ini kita tidak akan mengupas tentang dinamika organisasi khususnya BEM, namun kita akan mengupas tentang karya beliau dan teman-teman di penghujung jabatan beliau, yaitu sebuah buku yang berjudul Perjalanan Menggapai Mimpi. Telah hadir sosok tersebut, yaitu Mas Mufakkirul Umam. Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, baik banget. Alhamdulillah. Ya, Iya. sepertinya di prolog bahwa kita pada kali ini akan berbincang tentang buku yang telah diterbitkan oleh teman-teman, khususnya oleh Mas Umam sebagai nakhoda dalam proyek ini ya. Mungkin sebagai pembuka, Mas Umam bisa menceritakan apa kronologi atau cerita di balik penerbitan buku ini. Kenapa buku ini harus terbit? Nah, itu dulu Mas Umam, silakan. Ya baik Ustaz, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri lagi ya Ustaz ya. Silakan. Ya, teman-teman pada tahu, ditambah lagi kayaknya muka saya sudah banyak ditampilkan di media style ini. Silakan. Ya baik, dulu teman-teman, perkenalkan nama saya Mufakkirul Umam, saya mahasiswa Style Lukman Hakim semester 8 Ustaz. Baik. Alhamdulillah saya juga sudah selesai menjabat sebagai Presma BEM di Style Lukman Hakim. Begitu. Apa? Peranda? Alhamdulillah ini waktu 2022 sampai 2023 saya waktu itu menjadi wakil. Baik. Kemudian ketika di 2023 ke 2024 saya masuk ke menjadi ketua. Baik. Dan saat ini posisinya? Sekarang udah dimensioner sebenarnya sudah selesai. Kemarin baru aja kongres dan selesaikan PJS lainnya. Baik. Gitu. Mungkin sedikit cerita ya terkait kenapa kita membuat buku gitu. Sebelumnya ini memang awal idenya itu dari teman saya Ustaz, namanya Cahyo Rizky. Oke. Dia kalau kita lihat di struktur BEM, beliau ini adalah Menkominfo kita. Awal kita pertama kali menjadi pengurus BEM tuh kita sempat ngebuat namanya rapat program kerja Ustaz. Baik. Mungkin ketika kita ngebuat program kerja kan, tiba-tiba beliau mencetus sebuah ide yang memang menurut saya ini sangat luar biasa kan. Menurut saya ini, wah ini langkah baru ini kata saya. Karena beliau lebih baik kita buat buku saja nanti di akhir jabatan. Wah ini menurut saya sangat bagus gitu kan. Boleh kita rencanakan. Sangat bagus artinya karena sebelumnya belum pernah ada yang membuat semisal ini seperti itu ya. Kalau itu saya masih belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kalau di urusan saya merasa oh ini menjadi keberakan baru untuk saya begitu. Jadi dengan penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa ini bukan proyek dadakan ya. Iya, ini memang sudah direncanakan di awal. Direncanakan sejak awal, Ya. awal menjabat gitu ya. Iya, Ketika memegang amanah sebagai Presiden BEM gitu ya. Baik, kalau itu tentang kronologi, gitu ya. Bagaimana cerita di balik terbitnya buku ini, bahwa ini ada realisasi dari program kerja. Sekarang buku ini bercerita tentang apa? Oke, baik. Ya mungkin sebenarnya ini buku yang sangat sederhana sekali untuk teman-teman anak muda untuk membacanya. Karena isi dari buku ini adalah tentang cerita teman-teman untuk menggapai ya mimpinya itu. Stop dulu. Tadi disampaikan bahwa ini cerita dari teman-teman, artinya mahasiswa ini ya, mahasiswa dan mahasiswi ya. Ya benar sekali Ustaz. Artinya di sini bukan satu orang saja yang menulis. Benar, ini buku. Kira-kira ada berapa orang yang nulis di buku ini? Kurang lebih ada sekitar
16 atau 15 orang ya Ustaz. Oke, ada 16, 15 Iya. mahasiswa dan mahasiswi ya. Mahasiswa dan mahasiswa. Oke, kembali ke pertanyaan yang barusan tentang apa ya isi dari buku ini, menceritakan tentang apa Baik. buku ini, silakan. Ya, mungkin sebenarnya dari isi buku ini tentang lagi-lagi yang saya sampaikan tadi yaitu kisah-kisah teman-teman Ustaz. Kisah-kisah teman-teman untuk menggapai mimpinya. Dan memang dari isi buku ini sebenarnya lebih banyak cerita kayak dia rela untuk bercerita sendiri gitu. Kayak cerita tentang bagaimana dia mau masuk ke style sendiri, bagaimana prosesnya, kemudian perjalanan dia untuk bisa ke Surabaya seperti apa, ini diceritakan semua di situ Ustaz. Karena rata-rata memang teman-teman yang menulis ini adalah teman-teman perantau, memang ada dari luar. Jadi mereka menceritakan bagaimana proses mereka, terutama ketika harus ke Surabaya, gitu ya. Ya. Ke Surabaya. Tapi Ustaz, bukan itu saja. Ada satu cerita yang mungkin nanti bisa teman-teman baca, ya kan? Ada cerita yang membuat saya pribadi juga sedikit terkagum-kagum, gitu kan? Yaitu proses seorang non Muslim yang bermualaf untuk menjadi seorang Muslim. Nah, seorang mahasiswi Saya gitu. Ya ini mungkin nanti bisa teman-teman baca gitu kan, seberapa serunya ketika dia mengenal Islam gitu. Jadi ada mahasiswi kita yang mahasiswi style berkisah dalam buku ini tentang perjalanan spiritual dia. Benar sekali. Dan bukan sembarang perjalanan spiritual, Iya. tapi bisa kita bilang sangat ekstrim Ya, begitu. karena proses dari perpindahan dari agama satu ke agama lain. Betul sekali. Dan itu tertuang dalam buku ini, ya. Iya. Artinya sangat menarik buku ini. Salah satu kisah yang terangkat di buku yang berjudul Perjalanan Menggapai Mimpi ini. Selanjutnya, selain perjalanan spiritual, adakah kalau sementara saya klasifikasikan, pertama ada perjalanan spiritual, yang kedua perjalanan intelektualitas lah, gitu, bagaimana mereka dari rumah kemudian menuju mengejar mimpi di Surabaya. Selanjutnya apalagi Mas, kalau kita bisa klasifikasikan ada berapa item penjelasan apa kisah yang tertuang dalam buku ini. Kemudian mungkin salah satu cerita yang membuat saya juga tertarik gitu ya. Karena ketika buku ini sudah dikumpulkan jadi satu tulisan gitu kan, dari beberapa penulis, saya otomatis saya baca dulu. Saya baca dari kisah bagaimana dia menjadi seorang mualaf, bagaimana teman-teman bisa nyampe di Surabaya, itu saya baca satu-satu. Ada satu cerita juga yang membuat saya terkaget-kaget, lebih tepatnya karena sebelumnya belum terekspor. Iya, belum terekspor, begitu sekali gitu. Ketika saya baca ini lebih tepatnya kehilangan orang yang disayang. Oke. Ibu atau ayah atau siapa? Kalau saya baca dari buku, dari ceritanya orang tuanya, saat ibunya begitu. Oke. Mungkin bisa supaya teman-teman para stylers tidak penasaran. Saya ini coba bisa lebih mendalam sedikit saya saat ini. Dan nanti yang lebih seru yang tentang mu'alaf tadi bisa teman-teman langsung baca buku, bisa dipesan di BEM itu ya. Iya, benar sekali. Silakan mana-mana itu bisa dieksplor. Ya, mungkin salah satu cerita yang tadi saya sampaikan juga kan buat kehilangan orang tuanya. Jadi ketika dia sedang pondok pesantren dan memang awalnya sih orang tuanya sudah mulai sakit-sakitan. Gitu. Jadi sebelum dia mondok memang orang tuanya sudah banyak sekali sakitnya gitu. Ketika sudah di pondok pesantren waktu dia masih SMP, kalau dalam ceritanya begitu saat jadi ketika dia masih SMP dan mau menuntut ilmu lah di tempatnya gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari keluarganya dan di rumah bahwasanya orang yang dia cintai yaitu sosok ibu sudah tidak ada gitu. Ini mungkin perasaan untuk para pembaca lebih tepat itu seakan-akan gimana sih ketika seorang yang kita cintai, seorang ibu yang kita sayangi, ketika di akhir hayatnya nggak ada di kita, tidak ada di sisinya gitu. Itu menjadi rasa para pembaca menjadi sedikit tersedih-sedih. Beliau tetap bertahan dalam ilmu itu. Nah itu dia tetap bertahan untuk menuntut ilmu gitu. Jadi terkait dengan penerbitan buku ini sebenarnya goalnya apa Mas? Tentu tema-temanya kan sudah terdiskusikan dengan teman-teman ya. Goalnya apa nih ketika teman-teman orang lain, stylers, sahabat style membaca buku ini, apa yang diharapkan mereka dapat dari buku ini?
goalnya nih, goal yang paling utama yang kita incar adalah sebenarnya semua mahasiswa itu bisa menciptakan satu karya yang benar-benar sebenarnya ini mudah gitu loh. Itu yang kita inginkan untuk menjadi inspirasi untuk para teman-teman semua. Berarti yang pertama adalah membuktikan bahwa kita bisa lo berkarya. Iya benar sekali Ustaz. Sebenarnya kita nih bisa berkarya dengan mudah gitu. Bagaimana ketika sudah ada wadahnya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya saja begitu. Terkait dengan isi apa goalnya dengan banyaknya inspirasi yang ada di kisah ini? Mungkin harapan dari kami itu mudah-mudahan teman-teman dengan adanya buku ini kemudian membaca bisa menjadi inspirasi dalam hidupnya gitu, bahwasanya ketika kita menghadapi sebuah problem, menghadapi sebuah permasalahan tuh kayaknya sudah Allah tata dengan baik gitu, bahwasanya ketika kita dikasih masalah sebenarnya ada jalan yang lebih baik gitu. Makanya kenapa judulnya Perjalanan Menggapai Mimpi gitu. Sehingga teman-teman style, teman-teman pembaca buku ini tidak takut untuk bermimpi gitu ya. Ya benar. Karena banyak teman-teman penulis di buku ini lika-liku mereka sangat besar ketika mereka berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Benar sekali Ustaz. Harus berkorban orang cinta seperti itu, memilih keyakinan. Iya. Itu yang menjadi berat sekali menurut mereka begitu ya. Dan akhirnya mereka alhamdulillah bisa survive. Iya, begitu ya. Salah satu juga cerita saya juga baik yang ada di buku ini, bagaimana proses saya jatuh bangun yang mungkin dirasakan oleh keluarga saya sendiri gitu sampai di titik nol gitu. Tapi teman-teman bisa baca lah lebih tepatnya. Dinamika memimpin BEM ada nggak di sini? Nah itu sebenarnya kita sedikit lurusin juga kenapa sih bukunya tentang perjalanan cerita-cerita teman-teman, kenapa nggak ada cerita tentang organisasinya gitu. Karena ini awal dari pergerakan kita, saat awal dari jalan kita, karena kita waktu itu masih bingung apa sih yang bagus untuk menceritakan di isi buku ini gitu. Akhirnya karena teman-teman waktu itu masih banyak kegiatan dan lain-lainnya gitu, ya sudah kita ceritakan lah problematika kita ketika kita bisa mencapai di sini gitu aja. Baik, mungkin sebagai penghujung pertanyaan Mas, mungkin ada Mas Umam mau disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan karya apa? Sebuah karya, apakah buku dan sebagainya. So ini juga kan bisa bilang closing statement sebagai pejabat. Iya benar sekali. Pejabat organisasi, silakan. Ya lagi-lagi saya masih butuh belajar sebenarnya Ustaz ya. Masih butuh belajar. Dan mungkin ini menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman bahwasanya semua mahasiswa maupun teman-teman dari beraneka daerah pun tiba di sini pun sebenarnya bisa menciptakan karya gitu. Dan saya sampaikan lagi Ustaz, sebenarnya wadah dan tempat itu sebenarnya tidak mempengaruhi, semuanya lagi-lagi pada dirinya sendiri gitu. Mau segimanapun tempatnya, mau sebagaimanapun asalnya, tapi kalau ada kemauan pada dirinya sendiri, ya insya Allah pasti bisa menciptakan hal-hal baru begitu Ustaz. Iya, bahasa ada perkataan Melayu itu, dana kerahkan 1000 daya, tak nak kerahkan 1000 alasan. Dimana ada kemauan ya dia akan kejar itu, tapi kalau tidak mau ya begitu juga lah, bertumpuk-tumpuk alasan yang akan itu dikedepankan. Ya benar sekali ya. Jadi munculkan saja mimpi untuk berkarya, kemudian coba eksekusi, insya Allah itu akan tercapai. Dengan sendirinya. Baik, terima kasih Mas Umam untuk bincang-bincang singkat kita terkait dengan karya antum dan teman-teman ini ya tentang buku ini. Dan untuk sahabat stylers mungkin ingin membaca buku ini bisa langsung hubungi beliau. Beliau masih di asrama Darul Arqam. Ya. Terima kasih Mas Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.